Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Tsumma salatu wassalamu li Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji berikut pujaan dan juga pujian adalah hak Allah, punya Allah, miliknya Allah, yang kembali Allah dengan kudrah dan iradahnya, kuasa dan kehendaknya memberikan kita kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang agung, yaitu kita berada di bulan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, yaitu Ramadan. Dan siapa saja yang memuliakan Ramadan, maka Allah pun akan memuliakannya. Salawat salam teriring tercurah selalu keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya hingga kita sekalian sebagai umatnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak keutamaan bulan Ramadan, khususiyah untuk umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sabda baginda Nabi bahwa Ramadan adalah kifarah. Ramadan adalah tebusan untuk dosa-dosa yang telah dilakukan. Sabda baginda Nabi, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratum ma bainahunna idza sanabal kabair. Salat yang 5 waktu dan Jum'ah ke Jum'ah yang lainnya, dan Ramadan ke Ramadan yang lainnya adalah kifarah, adalah tebusan diantaranya selama tidak dilakukan dosa-dosa yang besar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sedang bersama kita. Ramadan datang menghampiri kita. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita, karena sengaja tak disengaja kita ini manusia yang tak pernah bisa lepas dan luput dari yang namanya salah dan juga dosa. Momen Ramadan ini jadikanlah ajang kita, karena Ramadan didatangkan Allah kepada kita untuk pembersihan diri kita. Mengenai kifarah, Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah menceritakan, satu waktu datang seorang lelaki menghampiri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu baginda Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Lelaki itu datang dan duduk bersimpuh di hadapan baginda Nabi. Kemudian lelaki itu berkata, "Ya Rasulullah, tolonglah aku, tebuskanlah dosaku ini." Kemudian baginda Nabi bertanya, "Dosa apa yang telah kamu perbuat?" Kemudian jawab lelaki itu, "Ya Rasulullah, aku malu untuk menceritakan dan mengatakannya." Jawab baginda Nabi, "Wahai fulan, engkau malu mengatakan perbuatanmu kepadaku, sementara engkau tidak malu mengerjakan dosa itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah pasti melihatmu, Allah pasti mendengarmu, dan Allah pasti memperhatikanmu. Kenapa kau malu kepadaku? Bangunlah, kemudian pergilah jauh-jauh dari kami. Kami tidak ingin terkena azab karena perbuatanmu itu. Pergilah." Kemudian lelaki itu beranjak pergi dengan keadaan yang putus asa teramat sangat sambil meneteskan air mata. Tak selang berapa lama datanglah malaikat Jibril alaihissalam menegur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa engkau usir orang yang meminta penebusan dosa kepadamu, sedangkan dia mempunyai kifarah, dia mempunyai tebusan untuk dosa-dosanya?" Kemudian baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, apa tebusan orang itu?" Kemudian kata Jibril, "Ya Rasulullah, si fulan itu di rumahnya punya anak kecil, dan setiap kali dia pulang, anak itu selalu menyambutnya. Dan dalam kepulangannya itu, si lelaki itu tidak kosong tangannya, kadang membawa makanan atau kadang membawakan mainan untuk anaknya itu, sehingga anaknya itu senang
sehingga anaknya itu tertawa riang. Dan senangnya anaknya, tertawa riang anaknya karena hadiah yang dibawanya itu adalah kifarah bagi dosa-dosa lelaki tersebut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kisah ini jangan sepelekan kebaikan sekecil apapun. Jangan sepelekan amal sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu ridhonya Allah ada di mana. Dan jangan sepelekan dosa sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu murka dan laknatnya Allah itu ada di mana. Demikian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.